Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Elif Fardiansyah, SSY, MSI, CWC, Rifa, selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Yazid dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2023. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Perekonomian pada Masa Al-Khulafa Al-Rasyidin yang ditulis oleh Rahma Aulia Hasanah, Radiatul Husna, Gafa Anjasya, Fikri Azga Tanjung, dan juga Mas Leni Nasution. Jurnal ini diterbitkan oleh Journal of Islamic Economics and Finance dan diterbitkan pada tahun 2024. Pada bagian pertama, jurnal ini memberikan penjelasan tentang abstrak, yang dimana penulis menjelaskan jika latar belakang sistem ekonomi sangat penting untuk organisasi sosial dan pembangunan ekonomi adalah faktor terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Perekonomian yang sehat menciptakan negara yang kuat yang dapat mencapai tujuan sistem ekonomi sesuai dengan kemampuan yang ada melalui perjuangan terus-menerus antara pemerintah dan rakyatnya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran kekhalifahan Rasyidin sebagai kepala pemerintahan dalam pembangunan ekonomi dan untuk menentukan syarat-syarat pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan para Khalifatul Rasyidin. Ada 4 sahabat Nabi yang ditunjuk oleh para kaumnya untuk menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Kebijakan ekonomi para khalifah termasuk dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian perkembangan ekonomi era Khulafatul Rasyidin, peran kepala negara dan pemerintah dalam pembangunan ekonomi antara lain menjalankan usaha sesuai akad, yang kedua mewajibkan umat Islam membayar zakat, yang ketiga pemberian bantuan, jizyah untuk fakir miskin, yang keempat itu pembentukan beberapa bagian dan sebagainya. Pada bagian kedua yaitu penulis ini meletakkan bagian pendahuluan, yang dimana pada bagian pendahuluan ini penulis menjelaskan jika Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam dan ekonomi Islam berkembang setelah hijrahnya ke Madinah. Di sana ia mulai membangun sistem ekonomi dan pemerintahan negara. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Khulafatur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali bin Abi Thalib melakukan praktik keuangan yang sama pada saat zaman Rasulullah SAW. Khulafatur Rasyidin adalah seorang pengikut Nabi Muhammad, yang dimana dalam urusan kehidupan Islam yang sangat adil dan bijaksana. Dalam menunaikan tugasnya, para khalifah selalu berada pada jalan yang benar dan selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat khalifah ini kemudian melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad di bidang keuangan dengan cara yang berbeda-beda dan tidak terlepas dari prinsip ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan juga hadis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penulis pada jurnal ini menggunakan metode tinjauan literatur, yang dimana terdapat penelitian kepustakaan yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan literatur, buku, catatan, dan juga laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, terdapat juga penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis referensi seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Baik, pada bagian isi yaitu hasil dan pembahasan. Penulis meletakkan bagaimana para khalifah melakukan atau menentukan kebijakannya pada masanya. Bagian pertama yaitu penulis menjelaskan kebijakan ekonomi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang juga dikenal sebagai Abdullah bin Abu Quffah adalah tokoh penting dalam sejarah Islam dan juga sebagai khalifah pertama dalam Islam. Sebelum menjadi muslim, Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang kain yang berhasil dan dapat diandalkan. Ia mempekerjakan banyak orang dan juga para pelanggannya banyak yang berdatangan, baik itu dari orang Arab maupun juga non-Arab. Akhlak mulia Abu Bakar terkenal karena dia jujur, adil, murah hati, dan juga ramah. Abu Bakar berdagang kain. Umur Abu Bakar 3 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia disebut juga sebagai As-Sabiquna Al-Awwal atau orang yang pertama masuk Islam. Saat 2 tahun pemerintahan Abu Bakar, ia banyak menghadapi beberapa masalah pada masa kepemimpinannya, yaitu seperti kelompok murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akhirnya, perang kemurtadan ini berakhir dengan kemenangan Abu Bakar. Kebijakan fiskal yang dibuat Abu Bakar dapat dilihat dari pidato pertamanya yang berisi prinsip-prinsip kebijakan publik yang diriwayatkan oleh Abu Razak dalam sabda,
Al-Muhsanaf, kebijakan fiskal yang dibuat Abu Bakar dapat dapat kesejahteraan umat Islam. Ia percaya bahwa pendapatan negara harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan seperti pemberontakan dan ketidakstabilan politik, Abu Bakar berhasil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan juga pengeluaran negara. Dan juga Abu Bakar berusaha untuk terhindar dari defisit anggaran. Kebijakan fiskal di masa Abu Bakar menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan, yang menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi Islam di masa selanjutnya. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perekonomian. Antara lain, yaitu yang pertama ada usaha dapat dilakukan melalui pelaksanaan perjanjian usaha yang harus dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Yang kedua, mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menentang dan melanggar zakat. Yang ketiga yaitu mengelola dan menghitung zakat dengan teliti dan juga benar. Yang keempat, Abu Bakar mengalokasikan zakat untuk pendapatan negara, yang kemudian disimpan di Baitul Mal sebagai hasil upaya untuk mengumpulkannya. Yang kelima, tidak ada penunjukan orang-orang yang terlibat dalam perang Badar atau ahli Badar untuk menjalankan pemerintah negara. Selanjutnya, ulama Badari tidak memiliki hak yang lebih tinggi dalam pembagian kekayaan negara. Selanjutnya, manajemen komoditas tambang seperti perak, emas, besi, perunggu, baja, dan sebagainya yang merupakan sumber pendapatan pemerintah. Selanjutnya, memberikan pelatihan dan pemilihan direktur Baitul Mal. Selanjutnya, menentukan gaji karyawan berdasarkan karakteristik yurisdiksi tertentu. Dan yang terakhir, tidak mengubah atau bertentangan dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW tentang pandangannya pada jizyah. Abu Bakar tidak memberikan perintah khusus mengenai jenis jizyah atau kadarnya pada umat Islam pada masa itu, seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perhiasan, kambing, unta, emas, pakaian, kayu, dan hewan ternak lainnya dapat digunakan sebagai jizyah. Nah, pada kebijakan ekonomi yang kedua, yaitu penulis menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yang dimana Umar ditunjuk sebagai khalifah oleh wasiat Abu Bakar, yang juga mengizinkan umat Islam menerima keputusan itu sebagai warga negara. Dalam waktu 13 jam, Umar menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah dengan gelar Khalifatul Khalifah Rasulillah. Istilah ini berarti orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Umar juga disebut sebagai Amirul Mukminin, yaitu sebuah gelar yang digunakan oleh para pejabat khilafah ketika dia mengenakan jubah. Dalam pidato pertamanya sebagai khalifah, Umar bin Khattab membahas kebijakan ekonomi yang akan ia lakukan yang menjadi dasar kebijakan ekonomi selama pemerintahannya. Yang pertama yaitu negara Islam tidak menerima atau mengambil keuntungan dari kharaj atau fa'i yang diberikan Allah kepada pemimpin mereka kecuali dengan cara yang benar. Kewajiban belanja tidak muncul jika hak dan kewajiban negara tidak dipenuhi. Sebaliknya, negara membantu dan mendukung untuk menutup utang. Negara juga memberikan hak atas milik bersama. Kedua negara tidak mau mengambil atau menerima harta yang tidak berguna. Dan ketiga negara selalu menggunakan harta tersebut secara legal. Pemerintah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dikenal sebagai pemerintahan yang bersih yang didukung oleh kualitas pribadi yang tegas dan berwibawa untuk membangun masyarakat yang damai, sejahtera, dan sentosa. Ini dapat dibuktikan oleh fakta bahwa ekonomi Arab pada saat itu berada pada tingkat perekonomian yang datar. Pajak harta rampasan memberikan mereka kekayaan dan keuntungan. Pada saat kekhalifahan Umar radhiyallahu an, transaksi jual beli hewan kuda mengalami peningkatan karena kuda adalah harta terbesar, paling berharga, dan simbol status. Umar memberlakukan zakat pada kuda, khususnya di Yaman dan juga Syam. Sebagian umat Islam telah menggunakan pastoralisme sebagai cara untuk menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Karena harganya yang mahal, peternakan kuda adalah bisnis yang paling banyak dilakukan. Perdagangan kuda meningkat selama pemerintahan Umar. Ada cerita bahwa seekor kuda Taglab pernah dihargai sekitar 20.000 dirham. Karena kuda sering diperdagangkan dalam jumlah besar, Umar menganggapnya sebagai zakat untuk mencegah kemiskinan. Umar mengutamakan pemberian zakat karena zakat harus diberikan kepada komunitas yang membutuhkannya. Pada pekerja miskin, lanjut usia, non prajurit gaji tetap yang memenuhi kebutuhan hidup mereka, Baitul Mal dalam rangka program pengelolaan pendapatan negara. Umar bin Khattab membuat kebijakan yang tepat untuk mengelola pendapatan pemerintah. Baitul Mal bertanggung jawab atas pengelolaan harta benda seperti zakat, jizyah, kharaj, khums, fa'i, rikaz, dan pinjaman. Sebelum bercabang ke ibu kota dan provinsi, Baitul Mal pertama kali didirikan di ibu kota. Khalifah Umar membentuk aparatur untuk mengelola Baitul Mal yang merupakan penata usahaan kekayaan negara.
Aparatur ini terdiri dari kekuasaan eksekutif atau independensi kekuasaan administratif yang didasarkan pada pemisahan administrasi dan akuntansi. Sementara itu, dalam hal alokasi sumber daya nutrisi, jika dianggap perlu, Umar bin Khattab akan membentuk beberapa divisi, seperti Kementerian TNI yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam perang. Yang kedua, unit yudisial dan eksekutif yang bertanggung jawab untuk membayar hakim dan pejabat eksekutif. Yang ketiga, yaitu Departemen Pendidikan dalam pengembangan Islam bertanggung jawab untuk memberikan dana kepada pihak-pihak yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam serta keluarga mereka seperti guru dan juga tenaga pendidik. Yang keempat, yaitu asuransi sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang miskin membutuhkan untuk dilindungi dari kebutuhan dasar mereka. Baik, pada kebijakan ekonomi yang ketiga, yaitu penulis menjelaskan pada masa Utsman bin Affan, yang dimana Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Adalah khalifah ketiga dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintah dari tahun 644 hingga 656 Masehi dan merupakan bagian dari Khalifah Ar-Rasyidin. Utsman memiliki peran penting dalam ekspansi wilayah Islam dan pengembangan infrastruktur serta penyusunan Al-Quran. Utsman berasal dari suku Quraisy, khususnya Bani Umayyah. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang kaya dan dermawan. Utsman menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan setelahnya Ummu Kulsum, sehingga beliau dijuluki sebagai Zun Nurain atau pemilik dua cahaya. Menurut biografi Utsman bin Affan mengenai lembaga keuangan oleh Ali Muhammad Al-Salabi, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan selama pemerintahannya. Yang pertama yaitu kebijakan moneter yang dia keluarkan saat menjabat. Yang pertama, untuk menetapkan kebijakan keuangan Islam secara umum. Yang kedua, pemungutan pajak tidak boleh mengakibatkan pengabaian terhadap kewajiban kepedulian terhadap masyarakat. Yang ketiga, menagih dengan benar pembayaran yang harus dilakukan umat Islam ke Baitul Mal. Yang keempat yaitu menjamin hak-hak umat Islam dari Baitul Mal. Dan yang terakhir yaitu mencegah penyimpangan keuangan yang membahayakan kesejahteraan umum. Selanjutnya, yaitu yang kedua, aturan zakat yang diterapkan oleh Utsman bin Affan. Yang pertama, ada pandangan Utsman tentang zakat adalah bahwa orang yang berhutang tetap wajib membayar zakat. Yang kedua, Utsman meminjamkan uang zakat untuk tujuan umum. Yang ketiga, menggunakan metode baru untuk memberikan makan kepada fakir miskin dan ibnu sabil dari dana zakat, yaitu memberikan makanan ke masjid selama bulan Ramadan yang mendorong orang Islam untuk selalu melakukan itikaf di dalam masjid. Yang keempat, menggunakan dana zakat untuk membangun budak Baitul Mal. Yang ketiga, Utsman bin Affan memberikan kebijakan kalau seperlima dari jumlah barang rampasan menurut aturan sebelumnya bagi Nabi Muhammad dan keluarganya dihilangkan dari delegasi militer. Bahkan pada masa Utsman, kebijakan zakat, kharaj, jizyah, dan juga usyur sudah ada. Pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan juga dengan demikian, kharaj dan jizyah yang diperoleh negara menjadi 2 kali lipat untuk kebijakan rehabilitasi. Hasilnya dengan total 50 juta dirham sejak masa Umar bin Khattab, negara memperoleh peningkus pada tindakan raja sebelumnya. Selain itu, Utsman bin Affan juga berasyahnya. Nah, yang terakhir yaitu masa Ali bin Abi Thalib dalam menentukan kebijakan ekonomi. Ali bin Abi Thalib sendiri adalah salah satu tokoh yang paling penting dalam sejarah Islam. Dikenal sebagai sepupu dan juga menantu Nabi Muhammad SAW serta khalifah keempat dalam kekhalifahan Rasyidin. Ia lahir karena ia lahir sekitar tahun 600 Masehi di Mekah dan merupakan anak dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ali tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan nilai-nilai kejujuran dan keberanian. Sejak kecil, ia sudah diasuh oleh Nabi Muhammad SAW setelah kondisi ekonomi yang keluarganya sulit. Ali adalah salah satu orang pertama yang menerima ajaran Islam dan ia menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sejak awal dakwah. Kebijakan dalam ekonomi negara yang pertama yaitu pemilik hutan dikenakan pajak sebesar 4.000 dirham. Dan Ibnu Abbas dari Kufah diizinkan untuk mengenakan zakat atas bumbu-bumbu yang digunakan dalam masakan, yaitu seperti sayur-sayuran yang segar, pada secara merata dengan kemampuannya. Konvensi Umum Gubernur yang berlaku mengenai pembagian APBN untuk kepentingan daerah yaitu naklukan. Misalnya dalam menyediakan senjata api, kendaraan, gaji militer, dan juga kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh para penjihad. Selain itu, untuk penempatan dan pembiayaan pegawai negeri sipil, serta pegawai daerah lainnya. Bahkan untuk membiayai penggalian mata air, sungai, jembatan, dan juga saluran air. Ini membutuhkan dana dari pendapatan daerah. Jika wilayah Baitul Mal atau wilayah pajak terpisah dari wilayah umum, dengan cara yang sama, sebagian besar dana dan
Pembiayaan dialokasikan oleh gubernur jika tanggung jawab pemungut pajak dipisahkan, baik untuk jihad maupun untuk pentingnya pembangunan wilayah. Fuqaha mengingatkan bahwa gubernur wilayah tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kepentingan umat Islam, karena dana yang dikumpulkan tidak digunakan untuk tujuan yang diinginkan oleh orang Islam menganggap menyetorkannya sama dengan menimbunnya secara tidak adil. Salah satu contoh ketidakadilan dan kelalaian para wali adalah penitipan dana dan dana masyarakat. Daerah dan negara bagian memiliki hak yang lebih besar untuk memanfaatkan kekayaan daerah dan pajaknya dibandingkan dengan daerah yang lain. Jadi, kecuali kebutuhan daerah administrator dan juga daerah pemimpin tidak boleh berpindah sampai tujuan tercapai dan dana tersedia. Dan tersebut ditransfer dari wilayah mereka ke Madinah ataupun ke Kufah. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu kekurangan, yang dimana saya akan memberikan bagian kelebihan. Yang dimana jurnal ini itu sudah memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu jurnal ini memiliki contoh yang sangat jelas, seperti pada saat penulis memaparkan suatu kebijakan ekonomi pada salah satu pemerintahan khalifah, penulis pada jurnal ini juga memberikan contoh langsung yang berupa studi kasus pada masa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada jurnal atau para pembaca. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan beberapa kebijakan dan juga ketetapan ekonomi pada masa khalifah yang bersumber dari nabi maupun khalifah-khalifah yang terdahulu. Selain juga kelebihan, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu sebab tanpa disertai dengan arti dan juga maknanya. Sehingga membuat ini setiap kata per kata merasa kesulitan dalam memahami. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan disiplin akademik yang berfokus pada keuangan dari dalam setiap aspek operasi ekonominya. Dengan tujuan khulafa atau al-Rasyidin berasal dari kata khulafaur Rasyidin. Menurut al-Rasyidin itu sederhana, benar dan terkendali. Salah satu dari keempat sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin Khulafatur Rasyidin. Kebijakan ekonomi syariah yang diterapkan oleh Khulafatur Rasyidin didasarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah yang dikembangkan dari kebijakan zaman. Sebelumnya, zakat, pajak, bea cukai, pembagian tanah, pencetakan uang, pembangunan baitul mal, dan juga pembentukan dewan, dan juga antar yang lain-lain. Meskipun dikatakan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, merancang kebijakan ekonomi sesuai dengan gaya kepemimpinan masing-masing khalifah tetap berada pada jalur prinsip syariah yang berdasarkan atas Al-Quran dan juga hadis. Baik, sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak di yang atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.